Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Alhamdulillah hari ini kita masih bisa berjumpa kembali ya dalam kondisi yang sehat semuanya nggih. Insyaallah Mas Farah sehat nggih. Mbak Naila, Mbak Queen. Nah, Queen Naila jadi manggilnya belakangnya. Mbak Queen sehat ya Mbak Queen? Sehat. Alhamdulillah. Mas Dafa, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat terus. Mantap, sehat ya, Masya Allah. Oke, Mas Aska, sehat dan ceria ya hari ini ya. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, teman-teman yang lain yang belum Ustazah sapa, nanti lagi ya. Kita berdoa terlebih dahulu ya teman-teman untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini bersama-sama sikap berdoa. Tangan diangkat rapi, kepala menunduk, membaca ikrar syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Membaca surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berikutnya saya minta bantuannya Mas Sidki. Bisa dipandu Mas Sidki. Ya, Dipandu yang berikutnya ya. membaca doa malam kami hari Islam dina. Oke, terima kasih Mas Sidki. Berikutnya Ustazah minta bantuannya Mas Fahri untuk doa yang berikutnya. Oke, terima kasih Mas Fahri sudah dipandu. Untuk doa berikutnya Ustazah minta bantuan Mas Yesa ya. Silakan Mas Yesa. Membaca doa untuk Firli Oke, terima kasih Mas Yesa. Untuk doa berikutnya Ustazah minta bantuannya Mas Ja'far. Mas Ja'far. Bisa on mic-nya Mas Ja'far?
belum? Oke, masih persiapan ya. Oke, Mas Hilmi dan Mas Hisham, Ustazah minta bantuannya dipandu doa yang berikutnya. Membaca doa kebaikan dunia akhirat. Rabbana Amin. Amin ya rabbal alamin. Semoga tadi kita sudah membaca doa bisa dimudahkan, mendapat kebarokahan ya. Untuk yang berikutnya kita sama-sama ya membaca membaca janji pelajar Islam. Sama-sama. Janji pelajar Islam. Pelajar Islam. Taat kepada Allah dan Rasulullah. Kepada Allah semua. 2. kepada orang tua dan guru. Berbakti kepada orang tua dan guru. Berbakti kepada orang tua dan Teman-teman bisa mengikuti sama Ustazah ya bersama-sama. 3. Rajin belajar giat menuntut ilmu. Menghormati orang yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda. 5. Menjaga ketertiban dan kebersihan dimanapun berada. kebersihan manapun berada. 6. Sikap mandiri, Bersikap bertanggung jawab, dan berakhlak mulia. Dan berakhlak mulia. Ya Allah, semoga teman-teman yang di sini dimudahkan untuk menunaikan janji pelajar tadi, nggih. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, teman-teman, untuk berikutnya kita akan murojaah fasikal. Oke. Insya Allah untuk yang hari ini teman-teman akan dipandu oleh Ustazah Zulfa. Ya, sudah tahu ya Ustazah Zulfa yang mana ya? Tahu. Seperti apa ya? Oke, kalau yang belum pernah lihat, teman-teman dapat kesempatan untuk bisa bersama-sama nih bersama Ustazah Zulfa untuk belajar Al-Quran ya. Monggo Ustazah Zulfa. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Waalaikumsalam Apa kabarnya warahmatullahi teman-teman wabarakatuh. semuanya? Gimana kabarnya? Teman-teman silakan on cam ya. Ayo teman-teman silakan nyalakan videonya. Semuanya. Nah, pinter. Ayo yang belum siapa? Silakan. Pinter semuanya. Siapa yang masih ingat kemarin murojaahnya sudah sampai surah apa? Ada yang ingat? apa selain Surah apa? Baik, kalau enggak berarti kita mau murojaah surah Al-Jin. Nah,
teman-teman. Siapkan dirinya. Ya. Oke, sudah siap semuanya ya. Yuk kita mulai bersama-sama yuk. Membaca surah Al-Jin. Isti'adah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan 'ajaban yahdi ilar rusydi fa'amanna bihi walan nusyrika bi rabbina ahada wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada wa annahu kana yaqulu safihuna 'ala Allahi syatata wa anna zonanna allan taqulal insu wal jinnu 'ala Allahi kadiba wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa wa annahum zannu kama zanantum allan yab'atsallahu ahada wa anna lamasna as-samaa'a fawajadnaha mimli'at harasan shadidan wa shuhuban wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam'i faman yastami'il ana yajid lahu shihaban rasada wa anna la nadri asyarrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada wa anna minna sholihuna wa minna duna dhalik kunna qidada wa anna zonanna allan nu'jizallaha fil ardi wa lan nu'jizahu haraba wa anna lamma sami'na huda nabi laman yu'minu bi rabbihi fala yakhafu wala anna muslimina wa minal faman aslama faulaika taharraw rasyada wa ammal qanuna fakanu jahannama hataba wa al-lawistaqamu al-qari linafsinahum
ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما وقع الله يدعوه كانوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا إني لا أملك لكم ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله ولن أجد من دونه أحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص يعص الله ورسوله فإن له له نار جهنم نار جهنم خالدين فيها أبدا أو ما نفعت يعلمون من أدعو ناصرا وأضل عددا قل إن أدري أقريب ما توعدون يجعل له به أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإن له يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربه وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا صدق Allahul Azim. Terima kasih teman-teman semuanya. Wah, hebat semuanya ya. Jangan lupa dinyalakan videonya ya. Ya, terima kasih. Saya akhiri dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair Ustazah Zulfa. Alhamdulillah hari ini kita bisa murojaah bersama ya dengan Ustazah Zulfa. Jarang-jarang loh bisa bisa ke kelas 6. Biasanya ke kelas 3 sama kelas 4 ya Ustazah ya. Insyaallah. Oke, teman-teman, silahkan dipersiapkan buku tematiknya ya, tema 5. Oke, dipersiapkan. Sudah? Oke, sip. Sambil Ustazah akan cek coba yang sudah bisa masuk ke ngirim ke Google Form ya. Nanti Ustazah coba presentasi tampilkan. Nah. Aku belum mus. Oh ya, nanti nyusul ya. Oke. Insyaallah silahkan bisa dipersiapkan dulu. Kita sambil sudah persiapan juga ya. Untuk di tema 5, 2 menit lagi nggih, 8.40 kita mulai kembali. Nanti bisa yang belum, bisa setelah tata maya ini tengok sebentar ke arah luar rumah ya. Pilih salah satu yang memang melakukan kegiatan wirausaha. Kalau orang tuanya yang melakukan kegiatan wirausaha, boleh ya, silahkan bisa digunakan. Nah, foto dengan mungkin dengan orang tua berserta yang apa sih yang dijual ya. Oke, ini sudah ada yang masuk, ada Mbak
Afwin. Ya, Masya Allah. Oke, sambil saya buka dulu. Tadi ada yang sudah ngirim lewat WA Ustazah karena terkendala ya, Mas Yesa ya, Mas Yesa. Itu yang wirausaha itu kan Betul. Sudah hampir cari. saya belum. Kirim. Oke. Sambil disiapkan buku tematiknya. Hari ini kita akan belajar 3 hal. 1 tentang kegiatan wirausaha di sekitar kita. Kemudian tentang booklet. Dan yang terakhir adalah tentang magnet. Ya. Oke. Sambil Ustazah coba buka buku tematiknya. Oke, bismillah, kita mulai ya dengan kiriman dari, mohon izin ya, Ustazah share punyanya. Coba tak download dulu. Oke. Tak download dulu gambarnya. Yang Mas Yesa ya, Ustazah mohon izin ya Mas Yesa ya, Ustazah share fotomu dulu ya, bersama yang sudah kamu amatin ya Mas Yesa. Oke, semoga bisa nih. Oh nggak keluar ya? Sebentar Mas. Tak cari. Kok belum mau ke share nih. Pakai ini aja deh. Nah, ini ada fotonya Mas Yesa lagi 2 tangan. Peace itu ya. Oke Mas Yesa, boleh disampaikan ini Mas Yesa mengamati jenis wirausaha apa Mas Yesa? Sambil disertakan kepada teman-teman nih Mas Yesa, mana Mas Yesa? Ini tempatnya di mana Mas Yesa? Kintalan 3, Gunung Pati. Oh, pakai Kintalan 3. Ini di rumahmu apa punya tetangga ini? Rumahku. Oh, Mas Yesa, orang tuanya ini ya, bidang jahit menjahit gitu ya Mas Yesa? Ya. Oke. Ini jenis wirausahanya berarti apa Mas Yesa? Jahit baju, kaos, sampai nyablon. Oh, sampai menyablon, Masya Allah. Berarti bisa ya nyablon kaos ya Mas Yesa ya? Ya. Masya Allah. Oke. Berikutnya, manfaat wirausahanya apa ini Mas Yesa? Dari kegiatan usahanya orang tuamu ini. Bantu keuangan keluarga, buat keluarga. Oke, bantu untuk perekonomian keluarga ya. Meningkatkan perekonomian keluarga. Masya Allah. Oke, kalau sumber daya alam yang digunakan apa sayang kalau di kegiatan usaha ini? Benang. Oh iya, ada benang. Kain. Benang kan pas Benang asalnya dari mana? Kain. Kain iya. Terus kayu buat alat sablon, terus kayunya. Oke. Udah itu tok. Oke. Kalau peralatannya Mas Yesa, di situ ada apa saja Mas Yesa? Jahit, ada alat sablon. Alat sablonnya. Oke. Oke Mas Yesa, di peralatan yang ada di situ nih, semuanya dari dalam negeri apa ada merek luar negerinya Mas Yesa? Ada yang dari Jepang. Oh, dari Jepang. Yang apa Mas Yesa? Singer. Oh, yang mesin jahitnya. Mesin jahit. Oh,
Masya Allah. Oke. Nah, Yang teman-teman, mana? yang itu yang Yo. putih bukan? Oh, yang hitam. Enggak. Udah kelihatan ya? Yang putih ada yang KW, ada yang enggak. Oh, gitu. Ini bahasa KW. KW tahu nggak teman-teman? KW itu apa ya? Palsu. Oh, Yang palsu. KW itu barang yang murah, yang tidak ori. barang tiruannya ya. Iya. Dengan harga Oke. yang lebih terjangkau. Oke, teman-teman, Masya Allah ya. Dari satu wirausaha ini, yang di Mas Yesa ini, yang sudah diamati Mas Yesa, kita bisa belajar bagaimana ada wirausaha bisa dengan masalah Pak, namanya Hamdani ya. Jahit menjahit, ada sampai sablon. Nah, barangkali teman-teman yang mau ke depan ada nyablon gitu ya, boleh nih kontak ke Yesa. Gimana Mbak Safa? Ada yang mau ditanyakan? Saja aku mau tanya, Boleh. kalau misalnya fotonya sama yang punya usaha nggak apa-apa? Boleh. Ustazah, kalau sama usahanya sendiri. Kalau fotonya di depan Indomaret boleh nggak, Us? Boleh aja. Itu kan kata wirausaha juga. Boleh. Habis itu mampir beli boleh kok. Ya. Ya. Jadi intinya teman-teman mengamati tempat wirausaha, kegiatan wirausahanya apa, mau jualan gorengan juga boleh. Itu kan wirausaha juga ya, jualan. Oke. Masya Allah ya, tadi ternyata di peralatannya di tempat sini yang jahit menjahit itu ternyata ada yang dari luar negeri, tapi juga ada yang dari dalam negeri ya teman-teman ya. Oke Mas Yesa kalau ini ayah apa ibu ini yang kalau biasanya jahit menjahit ini Mas Yesa? Yang jahit ibu sama ayah atau non ayah. Oh gitu, ayah khusus sablon ya, pinter nyablon ya. Jualnya lewat Kalau online bekerja biasanya dari jam berapa sampai jam berapa Mas Yesa? Enggak, biasanya sampai malam. Oh sampai malam, Masya Allah. juga. Oke teman-teman. Kalau tadi bekerjanya bisa dari pagi sampai malam nih, apa sih sifat apa yang bisa kita pelajari dari situ kalau orang yang bekerja dari pagi sampai malam gitu. Gimana Mas Faras? Jasa. Oke, bagian jasa. Kita juga bisa belajar bagaimana kalau bekerja itu harus bekerja dengan kerja keras dan sungguh-sungguh. Coba nih, dan satu lagi, ada kalau misalnya tentang disiplin. Nah, misalnya kalau orang tuanya Mas Yesa ini nggak disiplin, nyatetin pesanannya, ya, dan mengerjakan pesanan tadi, bisa jadi malah konsumennya pada pergi semua ya Mas Yesa ya, kalau nggak disiplin ya. Bisa-bisa ditanyain, gimana Pak, sudah jadi belum pesanan saya? Wah belum, maaf. Kalau nggak disiplin kan bisa jadi seperti itu ya. Kecuali ada kendala teknis, misal kok yang dilalai, tahu dilalai ya? Tahu dilalai enggak? Misalnya betul, misal karena sakit atau ternyata pas lagi proses pengerjaannya alatnya rusak dan harus diperbaiki ya. Maka ketika teman-teman jadi yang dirasa kayak gitu, sampaikan kepada konsumennya ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan teman-teman yang untuk Mas Yesa ini? Mesin jahit yang mana yang dari Jepang? Nah, Mas Yesa bisa yang sebelah mana Mas Yesa? Ke foto enggak di sini Mas Yesa? Ada 4 kan? Yang putih atau yang ini? Kayaknya miripnya yang ini ya, yang ada benang-benangnya. Oke. Tahu sini. Oh, yang itu tuh, Mas Yesa. Lihat teman-teman bisa di bagiannya Mas Yesa nih. KW ini, yang ini yang KW. Itu tuh mesin jahitnya. Wih, ada gitarnya. Masya Allah. Ya. Oke. Terima kasih ya Mas Yesa.
Ini Ustazah stop sharingnya. Ustazah akan share satu lagi ya sebagai contoh ya. Tak coba dulu. Ini siapa lagi, Us? Ayo siapa lagi ya? Taram. Oke. Yuk, ini siapa namanya yuk? Queen. Queen. Mbak Queen. Mbak Queen, ini ceritanya di mana Mbak Queen? Di pasar ya? Kokolonya. Di pasar itu. Toko sembako. Iya, kamu ke pasar nih. Wirausahanya Coca-Cola. Ini di Mewah sekali. pasar atau di mana? Ini di pasar Mbak Oh, Queen. di Atau bukan Mbak? Toko sembako. Di pasar. Oh, Gimana toko ya? sembako. Yuk, tebakan toko sembako yang sebelah mana ini? Kayaknya deket-deket Pernah sini. ke situ tapi lupa, Us. Gimana tempatnya? Pernah ke situ juga. Sebelah sana. Yang itu ya, yang di dekat masjid ya Mbak Queen. Betul. Ya. Oke. Itu. Oke, Mbak Queen, kamu di sana bisa melihat apa saja Mbak Queen? Yang dijual Mbak Queen, wirausahanya apa saja di situ? Bisa dijual. Aduh. Ada apa saja di sana dijual sayang? Sayur, mayur. Ada sayur mayur, oke. Sumber daya alamnya ada sayur mayur ya yang dijual. Oke, terus apa lagi? Beras, gula, minyak goreng. Oke, banyak ya. Yang termasuk sembako ya Mbak Queen ya, 9 bahan makanan pokok ya. Ada beras, minyak, gula, dan teman-temannya. Oke, sudah bagus. Kemudian manfaatnya apa Mbak Queen? Wirausaha ini Mbak Queen? Memberikan akses pengadaan sembako lengkap secara mudah, cepat dan murah. Oke. Bisa juga menggerakkan roda ekonomi rakyat ya. Muter ya uangnya di rakyat sendiri ya. Di tetangga sendiri juga ya. Insya Allah. Oke, tadi sumber daya alam digunakan sudah ada. Nah, teman-teman nih, kalau dari gambar yang kalian lihat, kalian amati, ada peralatan apa yang ada di sana? Ada alat apa saja tuh di situ tuh? Kita zoom. Gunting. Ya Mas Isa? Gerai sederhana. Gunting. Gunting. Ada ya? Oh, mungkin ya, mungkin. Ada apa lagi? Gerai sederhana. Gerai. Yang itu ya buat yang tokonya itu ya, nutup-nutup gitu ya? Ya. Oke, ada lagi teman-teman? Bisa nemuin apa lagi? Dari gambar aja, kalian amati dari gambar. Wortel. Wortel itu sumber daya alam. Ayo. Oke, keranjangnya betul. Kita cari peralatannya. Coca-Cola. Nah, itu ada tempat apa? Minuman kemasan ya. Saya bukan merek. Oke, yang minuman dingin. Ada lagi? Coba kalau orang yang jualan sayur mayur sembako berarti butuh apa alatnya ya? Ada orang uang. Oke, alat tukarnya uang. Oke. boleh. Alatnya apa lagi? Kalau misalnya Mbak Queen ke situ mau belanja mau belanja wortel setengah kilo. Timbangan. Alatnya apa? Timbangan, betul. Plastik, betul Mbak Safa. Pisau. Plastik. Plastik ya. Alat hitungnya, betul. Mangkok untuk Mangkok besi. itu jualannya Ada kayaknya. Oh gitu ya. Oke. Tapi yang nampak di gambar ada keranjang ya, banyak ya di situ ya. Ya.
Oke, alhamdulillah. Oke, teman-teman. Sudah bagus ini. Ada yang mau ditanyakan dari Penimbang. Iya, timbangan betul. Ada yang mau ditanyakan terkait kegiatan usaha yang di Mbak Queen ini? Tidak ada. Tidak ada? Oke, teman-teman Ustazah mau tanya. Kira-kira ini ada penjual sayur. Mereka mulai bekerja itu dari jam berapa? Pagi. Pagi. Ya. Jam berapa? Sampai jam 5. Jadi jam 9 kayaknya. Oh ya? Oke. Kalau yang mau nyetok dari pasar yang langsung ya dari petani, biasanya malah bisa sebelum subuh mereka harus ke pasar terlebih dahulu. Kenapa? Agar mendapat barang-barang yang masih bagus. Coba pedagangnya yang mau jual itu subuh atau sebelum subuh datang. Lalu yang nganter ke jam berapa coba? Petaninya. Paling tidak malam hari sudah mengirim ya barang-barang yang mau dijual. Masya Allah. Kalau malam kira-kira kita lagi ngapain ya? Tidur. Bubuk ya, bubuk cantik kalau Mbak Safai. Nonton ini pala. Oke, ada yang mungkin sholat malam ya, Masya Allah. Nah, teman-teman kalau yang bekerja sebagai wirausaha ini harus siap waktunya ya, waktu, tenaga, pikiran. Tapi jangan lupa untuk beribadahnya. Misal bisa kasih bangun untuk beli ke pasar untuk jual kembali, maka sangat mungkin sekali bisa sholat malamnya ya. Itu. Oke, jadi jangan lupa ibadah sama Allahnya. Oke. Insya Allah untuk yang kata Rosa ini kita cukup ya. Nanti Ustazah tunggu untuk teman-teman yang lain. Oke. Baru fotonya doang. Kan jalan-jalan sambil boleh. Barangkali ada kebutuhan yang di rumah yang habis. Oke, kita lanjut. Kita akan belajar tentang booklet, teman-teman. Saya share dulu ya. Wah, ini bentar. Saya tak bentuknya jangan begini dulu. Biar bisa lihat kalian. Oke. Hilang. Hilang ya. Oke, sudah tampak ya? Sudah. Oke. Coba cari di buku tematik kalian. Ada nggak yang menjelaskan tentang booklet? Coba dicari. Siapa yang sudah bisa menemukan, kasih tahu ke teman-teman dan ustazah di sini. Ya, kita tebak-tebakan siapa yang bisa menyebutkan halaman berapakah yang di buku kalian menjelaskan tentang booklet. Coba dicari di subtema 3, coba. Bagian hampir akhir-akhir. Bentar ya. Halaman 174. Oke, betul Mbak Safa. Teman-teman bisa dibuka halaman 174. Itu mengenai booklet. Ada yang bisa membacakan di situ booklet itu apa ya? Booklet adalah buku yang bekerja sebagai dalam wirausaha. Booklet dapat berfungsi sebagai salah satu media promosi. Pemilik usaha dapat memuat informasi, deskripsi, gambar, dan foto-foto tentang suatu produk. Booklet biasa terdiri atas cover, daftar isi, dan isi atau inti dari produk yang dipromosikan. Oke. Jadi booklet itu teman-teman salah satu media promosi ya. Ini kemarin tentang embalase ya, kita sedikit mengulas dulu embalase. Nah, ini contoh durian. Nah,
Embalase itu reklame yang dikemasan. Misalnya durian biskuit renyah. Nah, ini rasanya enak. Nah, rasanya enak ini juga salah satu bentuk embalase. Jadi semua pesan-pesan yang ada di kemasan itu adalah embalase. Ya. Reklame itu berarti reklame. Embalase itu reklame yang ada di kemasan suatu produk. Ya. Kemudian, nah ini contoh embalase yang lainnya. Biskuit Yummy, ada nggak ya? Nah, informasi produk juga, ini termasuk juga dalam embalase. Oke, ada gambarnya juga itu embalase, namanya juga embalase. Nah, ini tadi kita belajar tentang booklet. Kalau kita kemarin sebelumnya sudah belajar tentang poster. Poster itu bentuknya satu lembar ya. Satu lembar utuh. Nah, jadi terbuka lebar nih seperti yang Ustazah pegang kertasnya atau teman-teman yang satu halaman 174. Nah, itu bentuk poster itu utuh segitu. Bisa F4, A4 ukurannya ya. Atau bahkan A3 juga poster. Oke. Namun kalau booklet, nah bedanya di sini adalah booklet. Itu dari bahasa Inggris ya. Booklet. Ada kata book di sana, B-O-O-K. Nah, kalau di bahasa Indonesia kan ini kata serapan, jadinya booklet. Jadi ingat-ingatnya gitu. Oh, booklet itu berarti buku. Bentuknya buku. Oke. Kalau misal kok apa ya kok lupa lihat booklet, buku. Nah, dilanjutin ya. Berarti bentuk adalah reklame ya yang dalam bentuk buku. Reklame itu ya promosi. Nah, bukunya buku kecil ya, bukan buku segede gambreng buku tematik kalian ya. Itu bukan booklet, tapi yang lebih kecil lagi. Bisa ukurannya seperti apa yang saya lupa, buku yang isinya kertas-kertas, binder, seperti binder, atau bahkan lebih kecil lagi, itu juga booklet. Seukuran buku tabungan teman-teman, masih tahu ya ukuran buku tabungan ya, tabungan sekolah. Nah, itu juga ukuran booklet juga. Isinya terdiri dari lembaran kertas yang disatukan menjadi bentuk buku. Sampai sini jelas? Jelas. Booklet ya. Booklet ini sifatnya promosi atau anjuran. Kenapa anjuran? Bisa jadi bentuk buku tapi isinya tentang informasi-informasi. Misalnya, kok bookletnya tentang virus corona, misal. Virus corona itu apa? Bagaimana cara mencegahnya dan yang lain-lain. Nah, mungkin bentuknya bentuk buku. Nah, itu juga booklet termasuk karena bentuk anjuran kepada masyarakat. Isinya bisa produk, tapi biasanya booklet itu lebih banyak memang digunakan untuk produk-produk yang akan dijual. Ya. Misalnya juga bisa isinya resep-resep, misalnya resep masakan, bentuknya dalam bentuk buku kecil. Nah, boleh. Itu juga termasuk booklet. Oh, sudah selesai materi bookletnya. Insya Allah. Oke, tentang booklet sudah jelas teman-teman? Jelas sekali. Jelas. Nah, di halaman 175, coba dibuka di bukunya masing-masing. Itu ada langkah-langkah bagaimana membuat sebuah booklet. Ya. Sudah dibuka? Hah? Enggak. Kita harus buat. Enggak, kalau sekarang enggak harus ya. Soalnya nanti kalau ada petunjuk membuat booklet, nah baru deh. Ini langkah-langkahnya yang hari ini kita lebih kepada materi ya. Teman-teman untuk mempelajari materi diserap materinya. Ketika nanti sudah mulai praktik, berarti langsung praktik deh. Oke? Ini sebagai bekal. Ini langkah pertama. Tadinya A4. Kemudian jumlah halamannya 6. Kemudian bisa dilipat-lipat. Nah, lipat jadi 3. Gitu kan. Dari 3 menjadi 2 bagian. Tahu nggak lipat 3 lembar? Tahu nggak maksudnya lipat 3 lembar? Kertas A4. Ada 3 lembar A4. Ditekuk jadi
2. Nah, seukuran kayak binder. Lalu ditumpuk lagi, hasil lipatannya bisa dipotong biar bentuknya buku. Nah, seperti di langkah 3. Bentuknya ditumpuk-tumpuk. Langkah keempat adalah seperti membentuk buku kecil. Nanti tentukan sampulnya, mana daftar isi dan isinya. Ini Itu nggak jatuh kertasnya. dalam. Kertas yang di dalamnya nggak jatuh. Nah, agar tidak jatuh, teman-teman bisa lihat buku catatan teman-teman, buku tulisnya. Caranya apa dengan menyatukannya? Di strapless. Pakai strapless. Pakai strapless. Pakai strapless. Ceduk gitu ya. Kalau di tempat fotokopian sih mudah ya, ada strapless yang gede ya, langsung ditekan. Tapi teman-teman bisa juga gunakan pakai strapless kecil. Caranya apa? Bagian bawah teman-teman pakai penghapus pensil, tahu? Kan kecil ya. Nah, kemudian itu sebagai landasannya. Lalu straplessnya kalian tekan dari atas, ditekan ke ini misalnya bawahnya ada penghapus, atasnya sini strapless, jekrik gitu. Itu bisa. Nanti coba teman-teman coba deh. Nanti bisa menyatukan. Ya, gitu. Insya Allah bisa untuk kemudian disatukan. Atau juga bisa dengan cara memberikan pakai lem, ya, dikasih lem. Kalau yang kuat adalah pakai lem kayu. Kalau teman-teman pernah lihat buku yang tebel banget, seperti misalnya di Al-Quran itu dikasih ada lemnya biar lebih kuat. Karena pakai strapless kan terlalu tebal. Gitu, nggih. Oke, tentang buklet ada yang mau ditanyakan? Tidak. Tidak? Jelas? Jelas sekali. Jelas sekali, alhamdulillah. Pertanyaannya adalah, di manakah kita akan bisa sering mendapatkan buklet? Di toko buku. Bukan ya? Di hotel. Hotel. Hotel boleh. Yang ada menunya ya, menu makanan di restoran ya. Dapur hotel. Dapur hotel. Restoran. Betul. Warung. Di bandara. Oh, bandara. Oke, boleh. Toilet umum. Paspor. Halte bus. Paspor bukan saya. Mas Aska, paspor itu dokumen penting ya, bukan buklet ya. Oh iya ya. Oke. Karena di dalamnya tidak mengandung unsur untuk tadi ada iklan atau anjuran toh. Iya. Adanya informasi data-data. Masya Allah, di sini ada yang sudah punya paspor? Belum, sudah expired. Saya. Sudah habis. Oh, Queen juga punya. Aska udah punya? habis itu, habis juga pandemik punya. selesai. Oke, nanti kalau yang sudah punya barangkali mau diperpanjang lebih bagus ya. Oke. Aska kok keluar? Nah, sinyalnya ini ya. Oke, kita lanjutin ya. Masih semangat? Masih. Oke, Ustazah panggil yang belum Ustazah panggil nih tadi yang pagi. Mas Adif, bagaimana kabarmu, Solih? Ya, baik. Baik ya, sehat ya. Oke. Tapi saya belum bisa lihat senyum. Wah, ini dia. Mana senyummu, Mas Adif? Sis. Oke, sip. Kemudian yang belum Ustazah sapa, ada Mbak Naila. Mbak Naila. Mbak Naila. Oh, belum respon ya. Mbak Nadia. Iya, Mas. Oke, sehat ya Mbak Nadia ya. Mbak Sofi Chan. Mbak Sofia. Ya, Us. Oke, kamu sedang belajar bersama adikmu juga enggak nih? Enggak, pulsanya habis. Oh, pulsanya. Oke, kemudian Mas Kolbi. Mas Kolbi. Mas Kolbi. Belum ya. Mbak Hani. Oke, Mbak Naira. Mbak Naira. Wah, oke.
Mbak Vanessa. Iya, Us. Halo, suaranya kok kecil banget Mbak Vanessa? Iya, Us. Gini kan mantap nih. Masya Allah. Oke, Mbak Tika. Mbak Tika. Ya, Us. Kamu lagi pegang apa itu Mbak Tika? Ya, Us. Ada fotonya siapa tadi? Kayaknya fotonya ganteng tuh. Fotonya siapa tadi? Mas Niam. Enggak, Us. Mas Niam. Oke, Mas Niam sehat ya? Sehat. Oke. Mas Reza. Ya, Us. Oke, semangat Mas Reza. Mas Reva. Oke. Ini Mas Reva sedang di mana sayang? Ikut Umi ya? Sampai. Oke. Mas Zaki. Mas Zaki. Hadir. Oke, hadir Masya Allah. Oke, ini Mas Aska juga hadir ya. Oke. Ya, Us. Oh, Mas Ailen. Belum kepanggil nih. Belum dipanggil tadi pagi ya. Mas Ailen. Ya, Us. Oke. Mas Ailen sudah sampai mana nih hafalannya ujiannya? Masih kurang 2 juz lebih. Oh, masih kurang 2. 2 apa? 2 juz? Lagi? 2 juz setengah. Oh, Masya Allah. Oke, semangat ya. Insya Allah biar di murojaah, biar hafalannya tetap nyangkol. Oke. Yang belum Ustazah panggil nanti di sesi berikutnya ya. Kita akan belajar berikutnya tentang magnet. Oke. Ustazah coba setting dulu biar bisa tetap melihat teman-teman. Oke, sudah mulai tampak share screen-nya. Udah. Kita akan belajar tentang magnet, tapi sebelum itu kita sedikit mengulas kembali ya tentang materi magnet. Nah, di surah Al-Hadid teman-teman, ayat 25. Siapa sudah hafal surah Al-Hadid? Saya. Oke, akhirnya sudah. Oke, ada yang sedang berproses ya surah Al-Hadid ya. Nah, ini di surah Al-Hadid ayat 25 teman-teman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyaquman nasu bil qism wa anzalnal hadida fihi ba'sun syadidun wa manafi'u linnas wa liya'lamallahu man yansuruhu wa rusulahu bil ghaib. Innallaha qawiyyun aziz. Nah, perhatikan teman-teman di bagian wa anzalnal hadida. Nah, ya. Dan kami menciptakan besi. Ya, Al-Hadid itu kan yang kuat besi di sana. Ternyata dalam Al-Qur'an disebutkan tentang besi juga, ya. Masya Allah. Allah sebutkan di sana dengan begitu sangat terangnya. Dan di sini bukan besi itu mempunyai kekuatan. Ya, salah satu contohnya adalah biji besi itu adalah magnet. Nah, kalau kadang sering dibilang magnet itu adalah besi apa yuk? Ayo, magnet biasanya sering disebut besi berani. Besi berani. Ada nggak? Ada nggak besi yang penakut? Ada nggak? Ada. Ya. Ada nggak besi? Tadi kan besi berani katanya. Nah, karena berani menarik benda-benda yang tertarik ditarik. Oke, teman-teman juga bisa nanti lihat filmnya yang Rico ya, Rico the series juga tentang ada ya tentang besi berani ya. Tentang magnet.
Pernah nonton episode. Aku juga pernah nonton. Pernah nonton? Siapa yang pernah nonton? Boleh raise Pernah. hand. Terus Ya, tentang Awal semester kan juga pernah besi yang berani. Nah, bilangan bulat itu kan yang itu loh, yang Rico the series bawa magnet itu di dalam tasnya. Kemudian apa namanya? Yang robotnya itu, jangan dekatkan aku, jangan dekatkan aku. Kyo gitu, jangan dekatkan aku. Kenapa? Karena Kyo itu adalah alat elektronik, ya, jangan dekatkan dengan magnet, bahaya. Bisa rusak. Ya. Bisa rusak. Kita lanjut ya. Kita sedikit mengulas lagi magnet itu. Nah, kemarin ya, magnet itu terbuat dari besi atau baja yang dapat menarik benda. Ada dua kutubnya, north atau utara, south itu selatan. Nah, sambil baca bahasa Inggris deh. Ya. Ini gaya magnet terkuat berada di kedua kutubnya, jadi ujungnya situ. Ini bentuk-bentuk magnet. Masih ingat ya? Masih. Ada. Jarum. Kalau yang bentuk jarum, magnet jarum bisa ditemukan di mana biasanya? kompas. Betul. di skrip tempat pensil. Yang magnet jarum sayang. Yang bentuknya jarum. Kalau yang lainnya magnet yang bentuk yang lain bisa di tas. Oke, kita lanjutin ya. Ini sifat-sifat magnet. Kemarin sudah beberapa kita percobaan ya. Kalau yang sama-sama utara masih tolak-menolak. Nggak mau gitu ya. Tapi kalau yang berbeda jenisnya akan tarik menarik, utara sama selatan atau selatan sama utara itu akan tarik menarik dengan kuat, langsung cep. Kemarin itu ada contohnya yang di bawah siapa ya, Dava atau siapa ya, yang di ruang satunya itu kan bisa ditumpuk ya, nempel ya. Kalau dibalik dia malah tolak menolak ya. Nah, ini sifat-sifat magnet. Ingat-ingat ya sifat-sifat magnetnya ya. Kemudian ini benda magnetis bukan? Bukan. Ayo. Iya. Karena besi. Warna hitam. Ini benda magnetis karena ini satu terbuat dari besi ya. Yang di bagian hitamnya ini terbuat dari besi, teman-teman. Kalau yang ini? Bukan. Lah ini apa coba? Penghapus karet ya. Berikutnya, kalau yang ini, yang tipe bisa menempel karena kulkasnya terbuat itu dari ada lapisan besinya. Ya, yang dijepitnya ya untuk menyatukan. Kayak ternyata bisa loh, tuh ada mengandung karetnya. Iya benar. Ya, nempel. Yang lain seperti obeng apa ya? Ada apa ya? Yang ujungnya bisa narik benda-benda kecil yang lain. Ya, Mas Ailen. Oke, Mas Aska, contoh yang lain apa selain obeng yang mirip seperti obeng ini? Belum dapat kepencet tadi. Sendok belum, bukan sendok. Yang hanya ujungnya saja bisa menarik benda-benda yang benda magnetis. Contohnya apa yuk? Kalau obeng ini ujungnya bisa tuh. Tahu pernah coba. Iya Mas Reva. Udah tahu. Benda apa Mas Reva? Ayo benda apa yuk? Siapa yang tahu bendanya yuk? Apa yuk? Yang mirip seperti obeng bisa narik, mengandung magnet di ujungnya sehingga bisa narik benda-benda magnetis kecil-kecil. Misalnya narik jarum. Ayo, apa yuk? Bendanya sangat dekat dengan kita loh.
sering kalian pakai? HP? Dokter apa? HP, telepon. Enggak. Belum, bukan Pulpen. HP malah ketarik nanti. Pintu kulkas. Yang hanya ujungnya saja seperti oping itu loh, cuma ujungnya tak iso nempelin misalnya. Pulpen. Pulpen? Bukan. Iya. Suatu benda yang bisa, itu boneka, bukan Mas Faras. Kasih clue. Kasih clue, bendanya itu biasanya berfungsi untuk memotong sesuatu. Gunting. Gunting. Betul. Bisa. Coba tanya Yesa. Mas Yesa mana tadi ya? Mas Yesa. Mas Yesa. Mana Mas Yesa? Ada nggak Mas Yesa? Masih ada Ya, ya, Mas Yesa? Mas Yesa. Orang tuamu kan ada gunting ya, karena buat jahit-jahit. Ya. Pernah nggak kamu percobaan gunting ujung guntingmu buat nempelin ke jarum? Bisa narik enggak? Belum bisa dicoba. Ya. Kenapa gunting kok bisa narik? Ada magnetnya. Terutama ketika Gunting. bisa nggak gunting yang biasa buat penjahit itu? Yang buat jahit-jahit. Bisa, memudahkan. Kalau tahu jarum ya, jarum kan ukurannya kecil. Ya. Jarum ukurannya itu bisa lebih besar kalau ditarik dengan Kenapa Adif? Kenapa Mas Adif? Ada sesuatu yang ingin kau sampaikan? Oke, kita lanjut ya. Nah, menurut kalian, bahan apa yang membuat magnet dapat menarik benda berikut? Besi, betul. Karena bendanya ini, yang klipnya ini, bahannya berasal dari besi. Oke. Kalau menjawabnya logam, belum tentu tepat ya, karena tidak semua logam bisa tertarik magnet. Ini ada tentang medan magnet. Teman-teman coba cari di buku kalian tentang medan magnet. Ada yang sudah bisa menemukan? Ya, belum ada penjelasannya ya. Coba ada yang sudah menemukan enggak? Yang gambar seperti ini yang Ustazah share. Di halaman 125. 125. Coba ya Ustazah cari. Oke, ada percobaan medan magnet ya, 125. Nah, itu gambarannya seperti kalau yang ini. Kalau teman-teman kok bisa kayak gitu Ustazah, pakainya apa? Jika teman-teman menggunakan ada magnet, kemudian kasih ada biji besi, dia akan membentuk garis-garis seperti ini. Nah, ini garis-garis ini adalah medan magnetnya. Ya, sebagai gambaran, oh ini ada nanti buat narik. Kita lanjut ya. Mana tadi? Ini medan magnet. Nah, ada beberapa cara membuat magnet. Yang pertama, dengan gosokan atau digosok dengan gosokan. Ya. Enggak asal sembarang gosok ya. Gosoknya harus searah. Misalkan pulpen Ustazah ini adalah magnet ini. Ada yang berbahan besi. Besinya bisa jadi magnet juga ketika dengan cara digosok. Digosok dengan searah. Jangan dibolak-balik. Kalau bolak-balik nggak jadi magnetnya. Searah. Kalau arahnya ke bawah ya ke bawah terus, ke kanan terus, atau kiri terus, gitu. Terus, nggak cukup sekali, ya, tapi berkali-kali, ya, sampai dengan gaya magnetnya cukup
untuk menarik benda yang lain. Maka besi yang kalau digambar teman-teman itu ketika digosok terus dengan magnet itu, besinya bisa jadi berubah jadi magnet, bisa menarik benda-benda yang lain, walaupun ya secara kekuatannya tidak sebesar magnetnya yang asli. Ya, tapi sudah mempunyai sifat-sifat magnet. Sampai yang ini sudah jelas cara membuat magnet yang pertama? Jelas. Dengan digosok? Jelas. Jadi sini ada kata semakin lama waktu menggosoknya, semakin lama itu artinya bukan bertentu kalian diamkan terus dilamakan tuh. Tapi menggosoknya berulang-ulang kali sampai lama, nah itu semakin kuat sifat magnetnya. Yang kedua adalah dengan induksi. Ya, induksi. Induksi itu berarti dipacu, dipicu. Tahu dipicu? Nggak tahu. Tahu? Belum tahu. Dipicu itu berarti bentuknya apa ya? Distimulus. Apa ya bahasa yang lainnya? Dirangsang, betul. Kalau stimulus nanti yang orang dewasa. Dirangsang, tahu ya dirangsang ya? Misal, contoh itu rangsang, misal badan kita kalau digelitikin bagian perutnya atau ketiaknya, ada yang rangsangannya bentuknya geli. Nah, itu bentuk rangsangan, dirangsang. Oh, geli banget, siapa yang geli banget? Mungkin hanya dipegang telapak kakinya, digelitikin gitu, udah geli. Gitu. Itu namanya contoh rangsangan. Nah, magnet juga bisa ya dengan induksi. Ini panter. Dengan induksi ya. Jadi teman-teman sudah digambar, ada magnet di sana, kemudian ada benda lain yang pastinya dia benda magnetis ya. Kalau bukan benda magnetis nggak bisa. Didekatkan dengan magnet. Nah, didekatkan sehingga benda tersebut akan terangsang juga, mempunyai sifat magnetnya. Bisa menarik benda-benda yang lebih kecil lagi, benda magnetis yang lebih kecil lagi. Nah, teman-teman bisa mencoba, misalnya ada magnet, kemudian ada paku yang gede, deketin. Ya, atau bahkan mungkin teman-teman pernah lihat punya magnet, ada satu benda magnetisnya paku satu, kemudian teman-teman coba narik lagi benda magnetis yang lain, berum, masih bisa ketarik ya? Pernah nggak? Nggak pernah. Tapi yang pernah. Mari coba. Ya, tidak hanya satu. Belum pernah. Nanti dicoba deh. Kemarin masih ada magnetnya ya? Saya nggak pernah. Magnetnya masih ada kan? Yang kemarin magnetnya Masih ada. masih punya? Masih. Masih. Tapi kayaknya Siapa ya? Magnet lagi Satu Riza ya? selesai. Gede banget. Sofia. Nah, Sofia itu bawa yang gede banget itu, yang bentuk cincin ya Sofia. Itu kalau kamu deketin dengan satu paku bisa ketarik. Kalau magnetnya kuat sekali, itu bisa menarik beberapa magnet sampai dengan kayak gerbong gitu, rentengan. Nah, itu bisa. Ini namanya induksi atau dengan cara dirangsang. Ya. Kemudian cara yang ketiga adalah dengan dialiri listrik atau elektromagnet. Kalau ketemu dengan elektro, kamu tahu alat elektronik ya? Itu berarti dengan listrik, dialiri listrik. Benda, nah ini caranya adalah benda magnetisnya misalnya paku atau besi, dililit. Tahu dililit ya? Diputerin pakai kawat. Ya. Seperti yang digambar, dililit, kemudian ujung-ujungnya disalurkan dengan sumber listrik. Kalau masih nyambung arus listriknya, benda magnetis tadi seperti paku itu akan bisa menarik benda magnetis yang lain.
Kalau dilepas arus listriknya, sifat magnetnya juga akan hilang. Ya. Coba saya cek satu lagi ada apa ini? Oh, ini sama, maaf. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Ataukah sudah jelas? Jelas. Sudah jelas ya? Ya. Oke. Insya Allah itu untuk pembelajaran materi pada hari ini. Kita sudah belajar apa teman-teman? Yang pertama? Magnet. Ayo kita belajar. Wirausaha. Wirausaha. Kemudian Buklet. wirausaha, Buklet. Buklet dan magnet. buklet. Dan Oke, 3 hal kita Magnet. sudah belajar pada hari ini ya. Semoga bisa menjadi bekal teman-teman. Oke, kita simpulkan dulu. Tadi kita sudah belajar tentang wirausaha. Coba, sifat apa yang perlu kita punya ketika jadi seorang wirausahawan? Sifat. Ya, Mbak. Siapa? Angkat. Jujur, Us. Mbak Queen? Ayo, sifat apa yuk? Tadi sudah saya sebutkan di awal. Ya. Masih ingat nggak? Sifat apa ya yang perlu kita miliki kalau jadi seorang pedagang pengusaha? Yang pasti pertama kedisiplinan. boleh. Jujur dulu ya. Kerja keras. Jujur dulu. Harus jujur. Oke. Bekerja keras. Kemudian apa lagi? Jasa. Harus Nah, kalau jasa itu bentuk ya. Jadi harus jujur yang pertama kalau mau jadi pedagang. 2, bekerja keras. 3, disiplin. Dan yang pasti harus Tekad. Oke. Ramah. Bertekad, betul, harus bertekad. Harus punya tekad ya. Kalau nggak ada tekadnya, nggak ada niat yang kuat, kemungkinan bisa kesulitan. Ya, Mas Aska. Boleh, ada apa Mas Aska? Belum? Oke. Kemudian kesimpulan yang kedua terkait buklet. Buklet itu apa ya, teman-teman? Buku kecil yang berisi iklan. Buku kecil Sebuah promosi. berisi iklan. Atau promosi atau juga anjuran untuk masyarakat. Buku kecil ya. Kemudian magnet. Sebutkan 3 cara membuat magnet. 1. Pakai baterai elektromagnet. Elektro apa Mbak Safa? Jadi elektromagnet. Betul Mbak Safa. Elektromagnet. Digosok. Betul Mbak Naila. Mbak Naila, Mbak Queen. Kemudian Dirangsang. dirangsang atau induksi. Oke, induksi. Oke, alhamdulillah. Itu simpulan pembelajaran kita pada hari ini. Insya Allah semoga teman-teman bisa bermanfaat ya. Tadi inti pembelajarannya. Kemudian untuk informasi untuk kegiatan pembelajaran besok hari Selasa, teman-teman. Perhatian. Untuk hari Selasa, insya Allah teman-teman akan belajar di sekolah luring, betul, PTMT ya, di tempatnya di SMP Dedikasi Kampus 2 menggunakan Aku nggak bisa besok. Lah kenapa sayang Mas Faras? Aku jam 8 tes alergi. Oh gitu, oke, enggak apa-apa ya, insya Allah nanti sudah sampaikan kegiatan pembelajarannya pada hari itu ya. Besok pakai seragam apa, Us? Besok pakai seragam baju olahraga deh, ya. Tidak harus seragam. Kalau yang
udah nggak cukup baju seragam olahraganya, yang penting baju olahraga yang nyaman untuk berolahraga ya. Kalau yang Anissa, misalnya boleh rok, boleh roknya yang longgar dan pakai daleman celananya ya, ya. Harus pakai rok, Pakai rangkep celana. Oke, untuk yang besok karena pembelajarannya adalah PJOK dan apa ya, masih ingat? Bahasa Arab. Bahasa Arab, Matematika. Ayo, bahasa Arab apa PPP? PABP. Bahasa Arab. PABP Us. PABB kan sekarang. Yang untuk besok kan. PABB kan sekarang nanti. Matematika. Bukan ya. PABP hari ini yang online. Hari ini yang online, nanti yang siang, yang besok adalah bahasa Arab. Oke. Nah, untuk yang hari Kamis teman-teman dan Rabu untuk pembelajarannya Ustazah kan ada tematik dan matematika ya. Kalau di jadwal hari Kamis kan tematik, Rabunya matematika. Untuk khusus pekan ini ditukar ya. Tematiknya kita bentuk dari, matematikanya lurik di SMP. Tukar jadwal. Karena insya Allah di hari Kamis Ustazah akan melakukan rekaman pembelajaran. Ya. Nanti pembelajaran kita akan kita rekam. Ya, oke, siap ya. Yang hari Kamis. Yang matematika terutama. Jadi Ustazah mohon bantuan dan kerjasama teman-teman. Yang tukeran Rabu sama Kamis ditukar. Rabunya tematiknya, Yang bawa buku matematikanya hari Kamis. PTMT di Ustazah, buku apa? yang buku kelas 5, buku matematika Ya, kelas 5 itu jadi. Kayaknya ya. Kok iya? Ya. Nggih, Mbak Queen. Yang Gimana? bawa buku matematika waktu kelas 5 itu jadi. Ustazah aku bilang buku matematika yang kelas 5 jadi di bawah, nggak bisa hari Kamis. Hari Kamis. Boleh dibawa ya hari Kamis ya untuk mengingat kembali tentang Itu yang A bilangan atau pangkat yang dan B tentang. gitu ya, Us? Oh, Ustazah belum cek lagi ya. Nanti ya Ustazah cek lagi ya. Karena kita akan belajarnya tentang, coba dicari daftar isinya, bilangan, tentang bilangan pangkat. Ya. Ya, nanti untuk detailnya nanti Ustazah akan sampaikan setelah ini ya. Ini gambaran umumnya. Hari Selasa di kampus 2 dengan pakaian baju olahraga. Oke. Tempatnya di kampus 2. Mulainya dari 7:30 ya teman-teman. Nanti sekaligus sampai dengan kelas Quran di kampus 2. Jadi tidak ada daring. Langsung ketemu dengan ustadz-ustadzahnya di sana. Begitu. Jadi pulangnya agak siangan. Tidak jam 10 tapi jam 10 lebih. Kemudian hari Rabu daringnya tematik untuk yang pagi, yang selanjutnya masih sama, yang siang, dan hari Kamis adalah matematika. Gitu nggih? Ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang belum jelas? Tidak. Mboten? No thanks. Kalau mboten silakan bisa 2 menit ke depan tuliskan nama teman-teman di kolom pesan. Tuliskan nama dan pesan untuk temanmu. Ya. Pesan untuk teman-temanmu yang di kelas 6. Nama dan pesan. Oke, Najwa, Adif. Nanti nama-nama ini sekaligus Punya pesan apa-apa? Ustazah cross check daftar hadir ya. Pesan apapun terserah untuk teman-temanmu. Oke, sudah masukkan nama, boleh. Setelah itu boleh lanjut pesannya. Yang sudah, Us?
Oke, sudah semua. Kita 2 menit lagi, 1 menit lagi. Ustazah tunggu. Jangan lupa bernapas. Oke, Mas Dafa. Oke. Yang sehat. Oke, amin. Semoga semuanya disehatkan ya. Jangan lupa minum air. Yuhu. Kecuali yang berpuasa ya. Oke. Pegang handphonenya secukupnya ya, sesuai keperluan. Kazuma itu siapa? Oke, tadi ada belum Ustazah panggil. Kalau yang akunnya Cihbi ini siapa ya? Ustazah baru ketemu nih, lihat Cihbi. Juga nggak tahu karena itu. Cihbi, assalamualaikum. Itu Yang paling aku kayaknya. Cihbi. Itu kan di sana tidak Ya. usah. Oke. Terus yang sudah selesai? Oke, sudah mengisi nama? Kalau sudah, oke, nanti setelah itu kita tutup pembelajarannya. Ustazah Omar dulu untuk pesannya ya. Tak tutup dulu ya, kita mau dokumentasi dulu. Tutup komentarnya. Siap ya, Ustazah hitung sampai 100. Enggak. Kelamaan sampai 100. Wah. Sampai berapa, Safa? Sampai 3 aja ya. 1, 2. Rapikan jilbab, senyum manis ceriamu hari ini. 2 dan 3. Oke. Oke, saya simpan dulu sebentar. Lah kok ngeheng. Laptopnya usah ada ngeheng nih. Aduh. Oke, ulangi lagi teman-teman. Punya Ustazah tadi hang. Coba buka lagi, on cam lagi ya. 1. Belum kesimpan tadi. 2. Senyum manis. Jangan keluar dulu. 3. Oke, baru hanya Mbak Queen yang bisa masuk ini. Oke. Karena tadi ngeheng ya Ustazah. Oke, kita tutup bersama-sama ya pembelajaran kita pada hari ini dengan alhamdulillah sama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Rahmatullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah boleh keluar.